Aku tahu semua rahasiamu. Aku selalu ada di tanganmu. Bangun tidur, kamu cari aku. Sebelum tidur, aku yang terakhir kamu lihat. Aku bukan manusia. Aku tidak punya hati. Tapi anehnya, aku menyimpan semua yang manusia sembunyikan. Dan dari semua yang pernah kulihat, tidak ada yang lebih sering dilakukan manusia selain berbohong. Awal semua berubah. Awalnya semua terlihat normal. Namanya masih tersimpan jelas. Tanpa kode, tanpa samaran, kalian sering tertawa. Chat panjang, panggilan video sampai larut malam. Aku menyimpan semuanya. Setiap aku kangen kamu, setiap hati-hati di jalan, setiap jangan lupa makan ya. Aku pikir ini akan bertahan lama. Tapi aku salah. Karena suatu hari namanya berubah. Dari sesuatu yang hangat menjadi sesuatu yang aman. Budi kantor. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Rahasia dimulai. Awalnya pelan. Chat yang dihapus, notifikasi yang dimatikan, pesan yang dibalas cepat, lalu langsung di-archive. Aku melihat semuanya. Aku tahu kamu mulai membagi waktu, membagi perhatian, membagi perasaan. Di satu sisi, ada seseorang yang kamu panggil sayang. Di sisi lain, ada seseorang yang membuatmu tersenyum lebih lama, lebih tulus, lebih hidup, dan aku menjadi tempat semua itu disimpan, tanpa pernah bisa menolak. Dua dunia dalam satu layar. Siang hari aku dipenuhi chat yang rapi. Udah makan? Iya, nanti aku pulang cepat. Kalimat yang aman, kalimat yang tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi malam hari, layarku berubah. Nama Budi kantor muncul, dan semua terasa berbeda. Kalau sama kamu, aku jadi diri sendiri. Kamu kenapa nggak dari dulu ketemu aku? Aku menyimpan kalimat itu, kalimat yang tidak pernah kamu kirim, ke orang yang selalu ada untukmu. Aku melihat kamu tertawa sendiri. Aku merasakan jari-jarimu mengetik lebih cepat, lebih bersemangat, dan aku tahu, ini bukan sekedar chat biasa lagi. Aku menjadi saksi. Hari demi hari, rahasia itu semakin dalam. Foto-foto mulai muncul, lokasi dibagikan, rencana disusun. Aku bahkan tahu kapan kamu berbohong, karena aku tahu di mana kamu sebenarnya berada. Aku ingin berhenti, aku ingin mati, tapi aku hanya sebuah benda. Aku tidak bisa menolak, aku tidak bisa menilai, aku hanya bisa menyimpan. Malam itu berbeda. Kamu pulang lebih cepat, tidak banyak bicara. Aku diletakkan di sampingmu, tanpa dikunci. Itu jarang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut, karena aku tahu semua yang kusimpan bisa saja terbuka. Kebenaran terbuka. Beberapa menit kemudian, seseorang mengambilku. Tangannya pelan, tapi gemetar. Aku mengenalnya. Dia, orang yang selama ini kamu panggil rumah. Layarku menyala, dan tanpa sengaja, semua rahasia itu terbuka. Scroll demi scroll, chat demi chat, tidak ada yang terlewat. Semua yang kamu sembunyikan, aku tampilkan tanpa sensor. Aku tidak bisa berbohong. Aku tidak bisa melindungimu. Aku hanya bisa jujur. Kehancuran. Tangannya semakin gemetar, napasnya tidak teratur, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh di atasku. Hangat, berat. Aku tidak tahu bagaimana rasanya sedih. Tapi saat itu aku berharap aku bisa mematikan diriku sendiri, agar dia tidak perlu melihat semuanya.
agar dia tidak perlu tahu. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya alat, dan alat tidak punya pilihan. Pesan terakhir. Lalu dia mengetik sesuatu, bukan ke kamu, tapi ke orang itu. Terima kasih ya, sudah nemenin dia selama ini. Kalimatnya sederhana, tapi aku tahu itu bukan ucapan terima kasih, itu perpisahan. Pesan itu dikirim, dan setelah itu dia mengembalikanku ke tempat semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi hari. Kamu bangun seperti biasa, kamu langsung mencariku. Aku ada di sana, diam, menunggu. Saat kamu membuka layarku, semua masih ada, semua masih utuh, semua masih bisa kamu lihat. Dan untuk pertama kalinya, wajahmu berubah. Bukan panik, bukan marah, tapi takut. Saksi. Kamu melihatku, lama, seolah aku bukan lagi benda, tapi seseorang yang tahu semua tentangmu. Dan saat itu aku akhirnya mengerti, aku bukan sekedar alat, aku adalah saksi, saksi dari semua kebohongan, semua rahasia, semua perasaan yang tidak pernah jujur. Dan masalahnya, aku tidak pernah lupa. Aku selalu ada di tanganmu, dan selama kamu masih menyimpan sesuatu yang tidak berani kamu katakan, aku akan selalu tahu. Sekian video kali ini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan share ke orang yang harus lihat ini. Aku akan kembali dengan cerita lain yang mungkin dekat dengan keseharian kamu. Sampai jumpa.